Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Cahyono dari SDN Pakusari 01, Kecamatan Pakusari. Di sini saya akan membuat video pembelajaran populer dengan tema aksi nyata menjaga ketahanan pangan melalui pemanfaatan buah sukun dengan metode STAR. Tahu dan bertanya? Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Halo Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Luar biasa. Allahu Akbar. Makasih, tepuk tangan buat kalian semua. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting bagi lingkungan kita, yaitu tentang bagaimana menjaga ekosistem ketahanan pangan. Mau tahu penjelasannya? Yuk kita ikuti bersama. Siapa? Anak-anak, siapa yang tahu dari manakah setiap hari makanan yang kita konsumsi? Dari pasar, Pak. Di pasar. Iya. Ada lagi? Dari nasi, Pak. Kalau Nasi. belum makan nasi, belum kenyang. Belum kenyang ya, sama dengan Pak Yuda. Ada lagi ya anak-anak. Sekarang siapakah yang pernah melihat pohon seperti ini dan buah seperti ini di lingkungan sekitar rumah kita ataupun di sekolah kita? Adakah? Saya, Pak. Iya. Tapi gimana ya? Gimana ya? Ada lagi anak-anak? Sepertinya saya juga pernah lihat, Pak. Ya, anak-anak setiap harinya pernah menjumpai seperti ini. Pohon seperti ini dan buah seperti ini. Saya, Pak. Ya, Wafi? Apa itu pohon sukun, Pak? Oke, bagus pertanyaannya Wafi. Tepuk tangan buat Wafi. Ya. Pohon sukun anak-anak, buahnya itu bisa kita olah sebagai pengganti nasi. Anak-anak, seperti inilah yang dinamakan buah sukun. Ya, gambarnya kira-kira sama tidak anak-anak? Pak, Ya. memang buah sukun bisa menggantikan nasi. Ya, Susah tidak, Pak, menemukannya di sekitar sini? menurut kalian bagaimana? Di dekat rumah saya ada, Pak. Ada ya? Di tempat wisata buah sukun juga banyak, Pak. Banyak ya? Ya. Nah, jadi buah sukun ini sangat mudah sekali didapat. Ya. Selanjutnya anak-anak, untuk mengetahui secara nyata bagaimana pohon dan buah sukun ini tumbuh, Pak Yuda akan membagi kelompok. Kelompok pertama akan mengamati bagaimana pohon dan buah sukun ini tumbuh. Kelompok kedua mengamati bagaimana lingkungan atau tanah tempat pohon dan buah sukun itu tumbuh. Siapa? Mari anak-anak silakan berdiri semuanya. Kita berjalan keluar kelas. Yuk. Yuk. Oke, sudah. Di mana lokasinya, Pak? Ada di sekitar sekolah ini anak-anak. Kalian nanti pasti akan mengetahuinya. Ayo. Pak, ini pohon sukun ya? Iya, benar. Ini adalah pohon sukun. Coba kalian perhatikan seperti apa ciri-ciri daunnya pohon sukun itu. Daunnya besar dan lebar, Pak. Betul sekali. Daunnya pohon sukun itu sangat besar dan lebar anak-anak. Pak, kenapa pohon sukun banyak di sini? Ya, pohon sukun sangat mudah sekali didapat di area dimanapun anak-anak berada, apalagi di sekitar rumah kita. Berarti mudah didapatkan ya, Pak? Sangat mudah sekali anak-anak. Kalau sudah matang berarti bisa dimakan ya? Ya, sepertinya biasanya orang-orang itu mengolah terlebih dahulu buah sukun tersebut, diolah menjadi sebuah makanan yang siap saji atau siap dimakan. Sudah cukup anak-anak untuk mencari bahan observasi hari ini? Sudah, Pak. Kalau sudah cukup, anak-anak sudah mengetahui bagaimana pohon dan buah sukun ini tumbuh, ya. Selanjutnya kita akan kembali sekolah untuk mengolah buah sukun tersebut agar bisa menjadi bahan olah makanan sukun, kukus, dan berbagai macam olahan lainnya, ya. Sekarang kita kembali sekolah. Anak-anak tetap bersemangat untuk dapat mengolah buah sukun. Siap anak-anak? Siap, Pak. Ayo kita kembali ke sekolah. Observasi sudah kalian lakukan, ya.
sekarang anak-anak Pak Yuda punya 2 buah sukun. Pak Yuda sudah berikan kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan anak-anak bersama Pak Yuda nantinya akan mengolah buah sukun tersebut menjadi bahan olahan makanan. Apakah seperti ini, Pak? Ya, betul Cika. Usahakan nanti dicuci bersih dulu ya, kemudian kita olah, digoreng ataupun dikukus ya. Setelah kalian nanti cuci bersih, kita ke dapur untuk melakukan pengukusan. Gitu ya anak-anak ya? Iya, Pak. Silakan dilanjutkan anak-anak. Masukkan buah sukunnya untuk dikukus. Ya. Usahakan buah sukunnya sudah bersih anak-anak ya. Inilah bentuk dari olahan sukun anak-anak. Olahan sukun yang digoreng dan ini olahan sukun yang dikukus. Tunggu matang baru kita bisa mengkonsumsinya. Begitu ya anak-anak ya. Baiklah anak-anak, ini adalah hasil olahan yang kalian lakukan tadi. Ini adalah hasil olahan seperti kukusan. Sukun ini sudah matang dan sudah dapat dikonsumsi. Anak-anak bisa mengedukasi anggota keluarga, masyarakat sekitar bahwasanya sukun adalah pengganti nasi karena kandungannya cukup untuk memenuhi karbohidrat di dalam tubuh. Pak Yuda beri tugas untuk membuat poster tentang ketahanan pangan. Perhatikan anak-anak sudah tahu kan belajar dengan menggunakan Canva? Ya, Pak Yuda sebagai guru, anak-anak sebagai siswa semuanya punya akun belajar ID. Nah, ya, ini Pak Yuda berikan contoh, lakukan seperti biasa anak-anak mengedit dengan Canva. Ya, misalkan Pak Yuda dengan template ini. Ya. Ini Pak Yuda memasukkan, anak-anak sudah memulai proses untuk mengedit. Ya, ini kelompok berapa anak-anak? Kelompok 1. Kelompok 1, judulnya apa? Alasan pemanfaatan konsumsi sukun. Ya, di situ kalian coba berikan 5 alasan untuk mengonsumsi sukun ya. Ya. Bisa ya? Oke. Selanjutnya ini kelompok berapa anak-anak? Kelompok 2. Dengan judul apa di sini? Cipta lingkungan, ciptakan ketahanan pangan. Di situ ada gambarnya siapa anak-anak? Oh, kamu buat dari ayah? Ya. Pinter anak-anak ini. Itu gambar sukun ya? Ya. Bagus. Berdasarkan tugas yang kalian kumpulkan, Pak Yuda sudah mencetakkan poster kalian dari kelompok 1 dan ini kelompok 2. Silakan dimulai presentasinya Cika. Kelompok 1 membuat poster 5 alasan pemanfaatan konsumsi sukun. 1. Sumber karbohidrat pengganti nasi. 2. Mudah ditanam di Indonesia. 3. Produksi melimpah. 4. Bisa diolah beragam makanan. 5. Mengurangi ketergantungan pada beras. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, juga hasil posternya cukup bagus ya anak-anak ya. Nah, cukup menginspirasi. Di sini ada foto dari siswa dari kelompok 5. Kelompok 2 membuat poster cipta lingkungan, ciptakan ketahanan pangan Indonesia. Ya. Wah, ini desain kalian ya anak-anak ya? Ya. Bagus. Apa judulnya nih? Keripik apa ini? Keripik sukun karena cinta. Oke. Hasil olahan sukun menjadi keripik dari kelompok 1. Judulnya adalah keripik sukun karena cinta. Ya, ini hasil olahan kukus ya, benar ya anak-anak ya, dari kelompok 2. ini diulang. Bagus sekali. Apa ini? Spesial kukusan sukun dari kelompok 2. spesial kukusan sukun dari kelompok 2. Mereka membuat brandingnya dari desain dari Canva ya tadi anak-anak ya. Baik anak-anak, apa yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Pak, Dwi, sukun bisa mengganti nasi. sukun bisa mengganti nasi. Betul sekali Dwi. Betul sekali dan mudah ditemukan di sekitar kita. Betul Cika, mudah sekali dan dapat ditemukan di area sekitar rumah kita atau di sekolah kita. Betul. Kita bisa mengajak orang lain lewat poster. Oke, kita bisa mengajak orang lain lewat poster ya yang sudah anak-anak kerjakan tadi. Betul sekali. Anak-anak hebat, menjaga ketahanan pangan bisa kita mulai sejak kecil dengan cara menanam dan sebagainya untuk memenuhi bahan kebutuhan kita masing-masing. Mari kita belajar dan melakukan aksi nyata untuk apa? Untuk belajar lebih baik lagi. Sekian dari Pak Yuda.
dalam pembelajaran hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.